Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran nih suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dapat bertemu dalam kesempatan video pembelajaran kelas 4 tema 2. Hari ini kita akan pelajari tentang sumber energi dan sumber daya alam. Sebelumnya Ibu akan membacakan 2 ayat tentang sumber daya alam dan sumber energi. Ibu akan membacakan Quran Surat An-Naba ayat 13 dan Quran Surat An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna syurajan wahaja, yang artinya dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Itu Quran Surat An-Nahl ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi saharal bahra litaqulu minhu lahman tariyan wa tashtahriiju minhu hilyatan talbasuna wa taral fulka mawakhira fihi walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, yang artinya dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dalam Quran Surat An-Naba dan Quran Surat An-Nahl dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari yang sangat terang benderang ini untuk kebermanfaatan manusia, untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan Allah juga menciptakan lautan sebagai sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan matahari yang terang benderang untuk dijadikan sumber energi paling besar di bumi ini. Apa sih Bu? Kenapa sih Bu? Kenapa kok dijadikan sumber energi yang paling besar? Akan dijawab sebentar ini ya. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 14 sudah diceritakan bahwa kita sebagai manusia dapat memanfaatkan sumber daya lautan. Dalam ayat ini dapat diketahui manfaat untuk kehidupan manusia, dimulai dari sumber makanan daging ikan yang sehat, perhiasan seperti mutiara maupun perhiasan dalam artian yang lebih luas dari bahan tambang, kemudian syarat transportasi bahtera manusia. Nah, anak-anak, dalam Quran Surat An-Naba ayat 13 ini, matahari berperan pada siklus perputaran air sehingga terjadinya perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi dataran hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan yang tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk keberlangsungan hidupnya. Kalian bisa lihat di alam sekitar kita. Kalian bisa menengok di luar jendela itu, di luar pintu itu, bahwa matahari berperan
berperan pada proses fotosintesis, sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup berkembang dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi oleh hewan, oleh manusia. Nah, panas matahari ini mengakibatkan perbedaan suhu sehingga memicu terjadinya angin. Tiupan angin kemudian juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Jadi matahari ini membuat banyaknya sumber energi. Setelah itu cahaya matahari ini, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Setelah itu sumber energi alternatif lainnya ada air yang tadi sudah dijelaskan di Quran surat An-Nahl, dapat memanfaatkan dagingnya. Setelah itu perhiasan yang ada dalamnya. Juga air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Oleh karena itu di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga mengalir seperti air terjun yang deras. Nah, anak-anak, di Indonesia ini terdapat kenampakan alam di wilayah daratan, di wilayah lautan. Juga kita dapat mengetahui tadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 14, salah satu kenampakan alam atau sumber daya alam itu adalah air. Air ini dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar di pantai tentunya. Di pantai tentunya ini pantai ini merupakan wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai yang landai sering dimanfaatkan oleh warga sekitar dijadikan tempat wisata. Contohnya pantai di Gunung Kidul, juga yang lain-lain. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis pantai yang sangat banyak. Pantai landai banyak dimanfaatkan antara lain untuk yang pertama untuk perikanan dan tambak hasil udang dan bandeng. Setelah itu pembuatan garam yang tadi sudah dijelaskan, untuk rekreasi dan olahraga objek wisata, contohnya Pantai Parangtritis di Yogyakarta, dan untuk tambatan perahu-perahu nelayan, contohnya Pantai Pacitan. Dan di Pantai Terjal Curam terdapat goa-goa yang dihuni burung walet. Nah, burung walet ini dimanfaatkan sebagai obat-obatan dan makanan. Dalam Quran surat An-Naba dan An-Nahl kita dapat mengambil hikmah bahwa kita harus bersyukur karena sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala sumber energi, sumber daya yang sangat-sangat banyak. Sumber daya dan sumber energi ini kita manfaatkan untuk keberlangsungan hidup kita. Kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus dapat memanfaatkan dengan baik sumber energi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan agar kita manfaatkan. Kita harus bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik. Agar kita memanfaatkan tanam alam, sumber daya alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tanpa merusak alam yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga imun, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.